Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim. Saya mahasiswa PPG UIN Bupati Songo. Pada hari ini saya akan menampilkan praktek pembelajaran yang kedua, yang mana saya akan menyampaikan terkait dengan dalil nakli iman kepada kita kepada Allah. Pada hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang ada pada RPP yang akan saya tampilkan. Selamat menyaksikan. Mari. Memberi salam. Selamat pagi semuanya, silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekali lagi juga Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kita semua, sehingga sampai dengan hari ini Allah berikan kepada kita kesehatan, kesempatan kita bisa belajar bersama pada hari ini. Terus melanjutkan materi kita yang kemarin terkait dengan makna iman mereka Allah. Ya, untuk mengawali belajar kita hari ini, mari kita bersama-sama kita awali dengan berdoa lebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat di dunia wal akhirah. Biridillah fa bihajati syafaat Rasul bi sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, oke, saya terlebih dahulu ya. 10:7. Adifa Aulia. Ya, barakallah. Kemudian Firzi. Ya, barakallah. Kansa. Barakallah. Oke, semuanya berangkat. Barakallah lakum, semoga Allah berkahi kita semuanya. Ya. Pada hari ini kita akan membahas terkait dengan iman kepada kita kepada Allah. Ini ada pertemuan yang kedua kita, yang mana pokok bahasan kita adalah berbicara tentang dalil nakli yang menjadi dasar iman kepada kitab-kitab Allah. Ini kita bisa lihat untuk kajian kita, yaitu meningkatkan keimanan kepada kitab-kitab Allah SWT. Yang kedua, yaitu adalah menganalisis iman kepada kitab-kitab Allah, yang mana di sini terfokus pada ya 4 kitab Allah, yaitu ada Al-Quran, Injil, Zabur, dan Taurat. Kemudian menyaksikan hubungan makna-makna beriman kepada Allah SWT. Di antaranya ada Al-Quran, kemudian Injil, Zabur, Taurat, dengan perilaku keluhuran budi, kokoh pendirian, rasa aman, ya, kemudian tawakal dan toleransi. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran kita, ya, bisa kita lihat, yaitu pertama yaitu apa? Meyakini adanya kitab-kitab Allah. Kita yakin akan kebenaran kitab-kitab Allah. Ya, kemudian, ya, peduli kepada orang lain dengan saling menasihati sebagai cerminan iman kepada kitab-kitab Allah. Dan berikutnya lagi, ya, kalian nanti akan saya minta, ya, dalam hal ini, ya, untuk menyampaikan paparan terkait apa? Terkait keimanan kita kepada kitab-kitab Allah. Ya. Nah, di sini kita fokus kepada dalil nakli yang menjadi dasar dan iman kita kepada kitab-kitab Allah. Ya, nanti akhirnya saya minta, ya, untuk melakukan diskusi kelompok. Ya, paling tidak bisa ya, tetap semangat gitu ya. Oke, kita akan bentuk kelompok yang mana akan saya hitung ya 1 sampai dengan 5, yang mana itu nanti ketentuannya sebagai kelompok kalian. Ya, 1 dengan 1, 2 dengan 2, dan seterusnya. Langsung mengelompok sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Ingat, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 belakang. Oke, saya akan bertanya kepada salah satu atau mungkin beberapa dari kalian mengenai iman kepada kitab Allah. Ya, yang kamu pahami, Cahyi, terkait dengan iman itu apa yang kamu pahami? Iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan dalam lisan, dan mengimplementasikan dalam perbuatan. Iya, luar biasa sekali ya. Iman itu adalah pertama meyakini dengan hati, kemudian
membenarkan dengan lisan dan diimplementasikan ataupun diamalkan dalam perbuatan. Nah, ini berkenaan dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kamu pahami apa Cahaya? Iman kepada kitab Allah berarti meyakini dengan hati kalau kitab itu berisi kebenaran dari Allah, terus mengimplementasikan dalam kegiatan karena semua itu yang di dalam kitab itu adalah kebenaran. Ya, luar biasa. Semuanya betul, semuanya luar biasa. Pada pembahasan kali ini, yang ini adalah pertemuan yang kedua, kita berbicara tentang dalil. Ya, kalian saya minta untuk melakukan pengamatan ya terhadap gambar ini. Kira-kira mereka sedang apa? Masing-masing apa? Membaca, boleh? Ya, nanti masing-masing kelompok saya berikan, ya kan, kesempatan untuk memberikan respon. Ini kira-kira mereka itu sedang apa? Karena kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 dan seterusnya dari kelompok 5 tidak mungkin punya pendapat yang sama. Apakah hanya sekedar membaca toh? Apakah juga memahami isi kandungannya? Atau seperti apa? Paham dari sini ya? Oke. Kemudian nanti selain dari ayat ini, ya, oke, ini ada beberapa ayat, ya, yang mana nanti akan saya bagikan kepada kalian untuk melakukan identifikasi, ya, isi kandungan yang ada pada ayat-ayat ini. Yang pertama adalah Al-Baqarah ayat ya 213, ya. Yang kedua adalah Al-Baqarah ayat 185. Kemudian yang ketiga adalah surat An-Nisa ayat 136. Kemudian Ali Imran ayat 3 dan Ali Imran ayat 4. Oke, silakan kalian lakukan diskusi kelompok dengan kelompok kalian. Nanti masing-masing dari kelompok kalian menunjuk perwakilan satu orang saja untuk moving ya ke kelompok lain untuk mensiarkan atau men-share informasi hasil dari diskusi kelompok kalian kepada kelompok lain. Ya, kelompok lain nanti akan saya tanya terkait dengan pemahaman yang sudah mereka dapatkan dari informasi kalian semuanya. Saya berikan kesempatan kalian untuk diskusi kelompok. Ya, untuk durasi waktunya adalah 45 menit. Ya, dimulai dari sekarang. Silakan lakukan diskusi kelompok. Sekian presentasi saya dari kelompok 1. Ada yang ditanyakan tentang Quran surat Al-Baqarah ayat 213. Ya, ada apa? Apa pentingnya kita bagi manusia? Jadi kitab itu kan diciptain sama Allah untuk umat manusia, sedangkan umat manusia itu ada di seluruh dunia. Nah, contohnya tuh gini, kayak peraturan di sekolah. Sekolah aja punya peraturan agar kita tuh bisa sekolah dengan baik, pakai seragam, kita pulangnya ada jadwalnya. Nah, itu tuh kayak kitab tuh di dalamnya ada setiap aturan-aturan yang harus kita kerjain dengan baik, kayak untuk kebenaran kita di kehidupan yang akan datang gitu loh. Jadi manusia tuh punya acuan dalam hidupnya, yaitu kitab-kitab yang Allah turunin kepada kita semua dari nabi-nabi. Nah, itu paham? Luar biasa sekali ya, bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini dari perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pemahaman kami dari kelompok 1, yaitu mengenai hasil pengamatan dari gambar tersebut.
Dari gambar tersebut, kelompok 1 mengamati bahwa kegiatan di atas adalah kegiatan membaca Al-Quran serta memahami isi di dalam setiap ayat yang dibaca, yang diharapkan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dari pembacaan Al-Quran tadi, setiap anak bisa memahami tajwid di setiap ayatnya. Tajwid sangat penting agar dalam pembacaan Al-Quran bisa baik dan benar. Selanjutnya, ya. Lalu dari surat Al-Baqarah ayat 213 ini menjelaskan bahwa awalnya manusia adalah umat yang satu. Lalu Allah mengutus kata nabinya kepada mereka sebagai pembawa kabar gembira dan memberi peringatan lewat kitab yang berisi kebenaran. Lalu kandungan dari ayat Al-Baqarah ayat 213 ini yaitu kitab adalah sebuah kabar gembira bagi umat manusia untuk memberi peringatan kepada setiap manusia agar bisa menjalani hidup sesuai dengan ajaran kitab Allah, agar umat manusia bisa hidup dengan aman, tentram, dan damai. Tadi dipahami semuanya ya? Bisa. Close buat perwakilan dari kelompok 2. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos, sekali lagi. Saya akan menjawab pertanyaan. Di sini ada pertanyaan yang ingin saya tunjukkan kepada kalian. Oke, kelompok, ya silakan. Saud dari Kanesa. Yang kamu pahami terkait dengan apa isi kandungan pada Al-Quran surat Ali Imran ayat 3? Jadi yang karena dari surat Al-Imran ayat 3 itu kandungannya yaitu perintah mengimani kitab-kitab yang telah diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul, dan meyakini keberadaan kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para utusannya, dan meyakini kebenaran berita maupun ajaran yang ada di dalamnya. Luar biasa sekali. Plus buat Saud dari Kanesa. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Ya, saya tunjukkan kepada saudari. Ya, namanya siapa tadi? Ya, Kisya. Oke, apa yang Anda pahami? Ya, di sini terkait dengan macam-macam kitab Allah yang diturunkan kepada siapa dan macamnya apa saja? Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Kemudian ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian ada Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian yang terakhir kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Oke, plus buat saudari Kisya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa dalil nakli yang mana berkenaan tentang dasar-dasar atau sebagai dasar ya iman kepada kitab Allah itu menjadi contoh ataupun teladan buat kita semuanya terkait dengan kebenaran mutlak yang Allah tujukan kepada kita sebagai seorang hamba untuk mengimani apa yang ada pada Al-Quran atau pada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada kita. Amar Rasul ma'uzla ilaihi wal mu'minun. Artinya apa? Kita diminta untuk beriman kepada Allah, kemudian kepada kitab-kitab Allah. Sebagai orang yang beriman, laksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai orang beriman, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Saya kira itu untuk kita selesaikan di pertemuan datang. Kalian pahami berkaitan dengan ciri-ciri orang beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita sempurnakan pertemuan kita dengan baca hamdalah, bina betul, biqiratul hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita sempurnakan dengan doa bersama. Silakan sebelum kita doa, silakan kembali ke tempat kalian masing-masing, kita berdoa. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kita dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.